terakhir yang akan dibawakan oleh caster Wangi-Wangi. Silakan. Mas Axel, kamu itu loh damage-nya gede banget Mas Axel. Ternyata gue salah. Oh salah Boy ya? Iya. Berapa tadi Boy? Tadi gue liat 1000 tuh total. Oh, iya. 2000 totalnya. Iya, ternyata 2000 total ya, bukan Iya. yang tadi ya. Iya. 2000 tuh ternyata dari match pertama. Iya. Nggak apa-apa, yang penting WCD dapat, peringkat 1 dapat dan kita tinggal nunggu Mas RRQ mau apa ini Boy di match terakhir berarti Boy? Tabrak sudah sih. Sama kayak Alvin tadi ya? Kalau mau tabrak, kalau mau zona udah lah, nggak usah setengah-setengah dari tadi. Mungkin juga dari zonanya suka hard shift dari posisi mereka, cuman ya ini PUBG Mobile memang harus kreatif sih. Maksud gua kalau emang zona nggak bisa lu dapetin, ya gimana caranya lu tetap dapetin bawa poin yang cukup di match itu, sehingga nanti di next matchnya yang mungkin lu dapat peluang juga lu bisa maksimalin. RRQ harusnya turun di area Pekado dan tidak ada yang mengganggu mereka. Dari segi lootingan udah pasti kaya banget. Pekado mah nggak ada orang keluar dari Pekado miskin, udah pasti kaya semuanya. Bahkan bisa giveaway lootingan ke orang-orang itu kalau dari Pekado. Dan kalau ngomongin Pekado juga kendaraan di situ ada. Sering juga dapat zona di awal-awal, sehingga ini harusnya tidak menjadi persoalan bagi RRQ. Zona berada di area dalam dari Pekado. Seperti yang saya katakan, sering banget memang zona awal tuh Pekado nggak pusing karena mereka akan ketiban zona. Sebenarnya juga dari tim RRQ di sini udah diuntungin lah, karena dari posisinya di sini zonanya ke arah mungkin bisa dibilang 3/4 ke arah mereka, dan ini ngebuat tim RRQ harusnya bisa duluan lah untuk touchdown ke tengah circle ataupun mungkin controlling terlebih dahulu gitu sih. Posisi yang akan terus kita pantau dari Viren CS bersama dengan seorang lapar, jangan lupakan Genfos dan juga Nerpeko. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini karena 3 huruf belakang dari nama RRQ ini Boy Waduh, yang bikin kayak gini Boy? emang huruf belakangnya apa sih? Ini huruf belakang dari nama-nama pemain RRQ ini agak keramat nih Boy. Katanya sih gitu. Tadi gue sih sempet sih titipin ke Boom sih, aman-aman aja ini kayaknya nih. Boy tergantung orangnya juga ya. Tergantung Iya, orangnya iya, iya. juga. Tapi kalian kalau memang ingin menjadi pro player bisa langsung daftar PMNC karena pendaftaran PMNC sudah dibuka. Pendaftarannya masih tersedia untuk kalian semua dan nggak lama. Pendaftarannya langsung didaftar sekarang juga. Dan pastikan kalian juga langsung top up UC. Kalau mau top up UC, kalian bisa langsung di U-Point karena nantinya akan ada bonus 60 UC jika top up di sana. Dan juga PUBG Mobile saat ini sedang berkolaborasi dengan Coffee Candy. Kalian bisa mendapatkannya. Bahkan kalau kemarin beli yang regular season tuh, regular maksud saya tiketnya Early itu bird. bukan early bird, yang satunya yang Apa? regular. Nah, itu nanti akan dapat bonus permen juga tuh di Wih. situ. Tapi kalau kita lihat di sini Veksi udah main juga San. Waduh, dari Mas Veksi juga akhirnya keluar loh. Kalau Siap. Mas Rizen ini kapan ini? Orang lagi streaming. Oh iya, lagi stream, jadi nggak mungkin. Nggak mungkin dah. Cuman mungkin juga si Ryzen seneng lah ngelihat teman-temannya di Iyalah. sini perform dengan maksimal. Dia juga pasti enjoy juga bersama Big Troopers yang nonton. Kita harapkan juga dia bisa mungkin memberikan dukungan langsung besok nggak sih, tanggal 6 dan 7 di Tenis Indoor Senayan ke tim Bigetron yang udah fix banget untuk masuk ke sana. Oh, Reizi ya diganti ya. Karena kita ngeliat Reizi ada di bangku penonton tuh, senyum-senyum mulu tuh. Aman kalau begini mah aman. Cuma saya belum lihat ada seorang Ken yang kelihatan ya. Justru yang kelihatan adalah si Cleon Ya. dari staffnya Bigetron. Mantep lolos, mantep. Ye. Senyum-senyum mulu orang Bigetron di sini, heran gua. Seneng banget nih. Udah good party vibes fix. dua. Iya, dari awal pesta-pesta ya. nih. Dari awal mereka mendapatkan momen yang oke dan terus menggulung, bahkan sampai sekarang ada di peringkat 1, 72 total poin, tidak akan tergeser nampaknya menuju ke peringkat 7. Udah pasti ada di 6 besar dan kemungkinan besar tetap ada di peringkat nomor 1 ya. Ya, dan gua harap sih dengan masuknya Veksi ini sih ya udah kita enjoy aja nih nonton di match terakhir. Apapun yang terjadi toh mereka juga lolos, mungkin mereka juga lagi nyoba sesuatu di sini. Kalau misalnya nanti di grand final diperlukan, karena kalau kita tahu Veksi juga salah satu super sub yang sangat baik saat di PMP Liga, dia juga benar-benar memberikan hasil yang baik saat dimainkan. Dan yang gua suka Bigetron era sekarang, kayaknya tuh Bigetron akhirnya berhasil lepas dari bayang-bayang
RA, iya nggak? Iya. Lu ngerasa itu nggak, Boy? Iya. Karena dari dulu kan Bigetron selalu ada bayang-bayang RA yang siapapun yang main kayaknya akan susah gitu untuk bisa perform di tim tersebut dengan bayang-bayang RA. Nah sekarang terasa Troopers juga udah mulai kayak legowo, ya udah deh. Ini pemain-pemain gue yang baru nih. Nah lu ada ngerasa kayak gitu nggak, Boy? Iya, iya, gue ngerasa juga sih emang udah waktunya mungkin kayak generasi baru terus berlanjut, karena kalau kita lihat juga sering banget di kolom komentar juga masih menginginkan Ryzen main, tapi juga ada yang pengen 4 roster yang tadi bermain itu tetap dilanjutkan. Dan kali ini kita lihat dari seorang Loops udah mendapatkan 1 orang ke arah tim R8. Mart udah mulai dieliminasi 64/64. Sudah kita saksikan elim pembuka di match kali ini. Yang jelas jangan sampai T2K sama HC nambah elim, karena dua tim itu kalau nambah elim makin membuat besar PR dari RRQ, membuat sulit keadaan untuk RRQ. Di sisi yang berbeda, pemain-pemain dari TT Project coba untuk ngekat satu rotasi Nigma Galaxy, belum berhasil R8. Nah ini yang tadi masih melanjutkan, Rolex nampaknya dapat lagi GSTR. Mendapatkan kembali 1 knockdown menuju ke R8, masih lanjut lagi di panci. Kena nggak? Hampir kena. Rolex di sini nggak beda ya berarti ya, ini kayaknya kan dia di sini sendirian, teman-temannya lagi split dan 1 orang udah ditumbangkan dari R8 lagi, jadi menyisakan 2 orang untuk tim R8. Menurut gua untuk tim R8 berarti sekarang udah nggak ada yang terlalu dikejar nggak sih, mau buat chicken susah, jadi dia udah fokus survival state saja sih kayaknya dia nih. Karena untuk turun pun nggak mungkin sampai di 15, R8 naik juga dengan keadaan 2 player. Mau ngapain, tinggal nunggu waktu. Hal yang sama kayaknya akan dirasakan untuk tim-tim seperti X-Force Reject, lalu juga tim-tim seperti Food kalau kehilangan pemain-pemainnya. Tapi kalau masih lengkap 4 player, kemungkinan naik masih sangat terbuka. Wolf ada di peringkat nomor 6. Sumpah ini kalau Wolf lolos ke final langsung sih agak ini, gue agak kok bisa gitu. Ya sih. Dengan strategi defensifnya ya, bukan strategi ngendok defensifnya itu San. Jadi dikala ada bisa damai. Enggak, ini kalau maksudnya Xavier tuh udah sabar, ini lebih dari Xavier menurut gua. Lebih. Karena gua ngelihat setiap kompon yang dimiliki sama tim Wolf ini juga selalu zona, terus tapi giliran ada tim yang nabrak perang, dia nggak ikutan gitu. Itu yang menjadi menarik. Bahkan sekarang juga zona juga. Iya. Karena Monte Nuevo diambil oleh Wolf dan zonanya ada ke kiri. Kemungkinan besar Wolf nanti akan dapat zona lagi aja ini. Kita lihat ini adalah stage data dari tim Bigetron. Sangat tinggi, overall elimnya bahkan 9,2. Wow, rata-rata elim 9,2 boy. Dan bisa dibilang Bigetron di sini menjadi poin tertinggi dalam 1 hari nggak sih sama grup A kemarin harusnya. Karena kalau kita lihat grup A kemarin juga tidak banyak tim yang bisa perform. Kalau udah perform gantian gitu, naik turun. Kalau ini Bigetron beneran stabil dan cukup mendominasi di hari yang kedua di grup B. Bahkan satu hal yang saya baru notice juga, RRQ sepanjang mereka bermain belum ada placement point yang diambil. Jadi semua poinnya RRQ itu udah di-elim semuanya, belum sampai ke 8 besar di semua matchnya. Karena kita lihat juga RRQ sering perang banget di early drop zone kan, kayak tadi sama BTR sempet perang, terus juga waktu di Novo ngebegal juga perang, dan tadi sempet rotasi yang gagal juga di Miramar pas ketemu sama tim TT Project. Dan harapan gue di sini tim RRQ juga bisa mulai berbenah lah. Kenapa? Karena sebenarnya zonanya juga deket-deket dari arah Pekado, dan itu juga harusnya mereka udah hafal banget lah mana yang bisa dimainin dan mana yang enggak. Kalau kemarin Hura berada di peringkat nomor 1 itu dengan 75 total poin. Sekarang Bigetron 72, 3 lagi. Kalau bisa lebih dari 3 poin maka Bigetron akan menjadi tim yang poinnya paling tinggi di group stage, grup A maupun grup B. Kita menuju ke fight kembali. Saat ini M1 Garan yang digunakan oleh seorang maniak dari tim GSTR. Satu-satunya hal yang gue nggak suka dari M1 Garan adalah pelurunya 8 doang. Kedikitan boy kalau buat gue. Gue yang aimnya sabun ini kan nggak bisa 8 kena gitu. Harus lebih. Makanya gue mini tetap. Tapi gue juga setuju sih, karena pelurunya setara dengan mini, menurut gue mini tergantikan sih. Pasti milih M1 Garan karena dari recoilnya dan damage-nya tuh udah sakit. Dan sebenarnya
M1 Garen nih underrated lah untuk DMR karena nggak perlu attachment tuh udah enak gitu. Benar. Seperti halnya kalau sekarang banyak orang yang justru udah mulai notice PP Bizon. Ya. Itu juga underrated tuh. Ya. PP Bizon juga sakit sekali, bahkan ada yang pernah nyari datanya, katanya headshotnya PP Bizon itu lebih tinggi daripada headshotnya P90. Cuma bedanya kan P90 itu fire rate-nya lebih cepat dari PP Bizon, makanya terasa lebih sakit. Ada satu hit menuju ke Foyudu dengan sebuah mini kali 6. Bisa dibalaskan dengan keadaan seperti ini. Tembakan, tapping diberikan kembali. TT Project lagi aja ini yang terlibat sebuah fight. Bahkan di bawah ada pemain-pemain dari tim Nigma Galaxy yang bisa membantu. Confirm elimination akan segera didapatkan mudah saja untuk pemain seperti Foyudu dengan keadaan dan juga senjata yang dia miliki. Membuat RRQ semakin membutuhkan poin karena kalau kita tahu Nigma di sini di posisi ke-13 dengan 18 poin. Artinya RRQ juga harus mengejar tim Nigma di posisi yang ke-13 ini. Tapi kalau kita lihat dari posisi tim Nigma di sini sebenarnya udah pede juga sih, dia nge-split di sini di atas Foryudu, terus di bawah juga dikirimin si Rauf sama Lord. Sebenarnya mereka juga menurut gua nggak yang kena pressure gitu sih, walaupun secara posisi mereka bisa dikejar sama RRQ. Yang jadi bahaya kalau dilihat dari zona, HC itu ada di tengah zona, terus di posisinya RRQ juga kita lihat mereka harus masuk dari sisi kiri yang mana nanti akan ketemu sama si HC itu tadi. Fight mungkin akan terjadi di area tersebut, kita akan saksikan saja seperti apa. T2K di mana nih? T2K gue belum lihat. Oh, di atas. T2K ada di utara dan T2K fight-nya bersama dengan X-Force Reject nanti. Dan kalau kita lihat di sini T2K juga belum dapat zona, RRQ juga belum dapat zona. Jadi antara kedua tim ini sih bakal kita lihat lah kira-kira mereka mana duluan yang bakal masuk ke arah zona, karena kalau kita lihat dari kedua tim ini juga sama-sama memerlukan poin. Dan ini dia Foryudu yang sedang melakukan tapping ke arah satu buah bagi yang mungkin sedang mencoba untuk melakukan scouting. Dan Foryudu harus sadar, darahnya sekarat. Bang, udah bang, privasi itu kasihan temenmu. Ini juga tidak hanya darahnya sekarat, lama-lama pelurunya habis juga ini boy. Satu klik lagi udah kerasa ini, udah habis ini peluru dia. Tidak terasa pelurunya, tiba-tiba hanya misalkan 31/51, tidak cukup jika sampai ke late game, apalagi Blue Zone agak kerasa ini lama-lama kalau kayak gini keadaannya. Rekan dari Foyudu juga sedang melakukan fight di awal, atau maksudnya di area dalam dari zona, berhadapan dengan Foot. Lord mendapatkan satu pemain, kembali lagi Rauf, Chengsit juga dilakukan oleh dirinya. Rauf akhirnya mendapatkan eliminasi tambahan lagi, menjauh dari poin dari tim T2K, membuat tim Nigma harusnya juga bisa untuk lolos karena dari tim Footballis R8 juga udah pincang, tersisa 2 orang dan 1 orang. 8 atau maksudnya 9 total poin yang dikumpulkan oleh RRQ sejauh ini sudah pasti masih sangat kurang untuk bisa naik menuju ke peringkat 14. Namun dengan kita melihat live status ada lampu biru-biru menyala di atas nama T2K menandakan bahwa Train to Kill sedang terselimuti oleh Blue Zone dan ada cicilan damage dari zona menuju ke tim tersebut. Belum ketahuan keadaannya seperti apa, kita fokus dulu menuju ke pemain-pemain dari RRQ. Inilah dia 2 pemain RRQ yang tersorot. Viren yang sedang melakukan sebuah parkir terlebih dahulu, kendaraannya digunakan, ada UAZ dari seorang Viren menuju ke dalam dari zona. RRQ perlu untuk masuk ke survival stage agar kembali lagi. Kalau sampai dia nggak masuk, temen gua rugi lagi nih, udah masang nama di situ. Tapi nggak apa-apa, kita harus percaya karena satu match ini mungkin bisa menjadi miracle buat RRQ walaupun kita lihat mereka belum masuk ke dalam zona dan tadi sempat deketan sama Bigetron. Dan kali ini Wolf akhirnya mendapatkan kompon yang menurut dia aman. Ini kompon yang beneran akan masuk zona lagi aja kayaknya ini. Oh ternyata nggak, Wolf di kiri atas. Zona menuju ke pemain dari Ulf, menuju juga pemain dari GK. Sumpah GK ini sebenarnya sama kayak Wolf, bedanya GK ketiban zona tapi bisa merang, bisa ngelawan, enak dia. Kalau Wolf ketiban zona dari tadi tapi perangnya emang dihindari, itu yang membuat GK dari segi poin juga oke sejauh ini. Walaupun kalau dilihat dari klasemen justru Wolf lebih tinggi ya dibanding GK ya. Karena ketolong chicken di match Irangel tadi sih. Benar. Tapi kalau kita lihat dari kill elimination Nerpeko malah kena Blue Zone.
Kita nggak tahu apa yang terjadi seperti dari tim RRQ. Kesulitan masuk ke dalam zona. Dan kali ini ada tim HC yang sudah melakukan penjagaan ke arah tim-tim yang akan masuk ke dalam kompon mereka. Itu dia HC mengejar satu orang dari tim R8. Apa yang terjadi dari tim HC? Sepertinya masih melakukan split dari arah rumah itu. Nah, kalau HC kenok gini, RRQ secara tidak langsung tertolong karena HC ada di atas dari RRQ secara klasemen. Satu pemain tumbang dari HC, kita belum mengetahui keadaan selanjutnya seperti apa dari pemain-pemain HC yang lainnya. Sedang tersorot saat ini, yaitu pemain dari HC asal UK berupaya untuk bisa lebih tinggi dari klasemen, tapi keadaannya sulit. Namun tembakan demi tembakan RRQ datang. HC akan dicantang oleh RRQ, tapi kembali lagi kalau touchdown kenok satu pemain RRQ walaupun memang dibalaskan oleh Genfos mendapatkan satu pemain dari HC. Tersisa dua orang saja dari tim HC di sini melawan dua orang dari RRQ. Lempar bom dari seorang HC di sini mengenai satu buah damage ke arah lapar, tapi revive sepertinya bisa dilakukan dan pemain dari tim HC juga mulai ditumbangkan oleh pemain Bigetron. Nah itu dia HC pulang ke arah lobby dan RRQ sudah mulai masuk ke klasemen 15-an. Dengan demikian maka kita mengucapkan terima kasih HC atas perjuangannya di PMGO. Tim yang berasal dari UK, United Kingdom. Salah satu pemain mereka yaitu Azam adalah pemain yang datang dari Portugal. Sementara IGL-nya Loco adalah pemain yang datang dari Nepal. Tiga yang lainnya, Kale, Lazi, dan juga Jameson datang dari UK. Kita menuju ke posisi dari RRQ. Ada sebuah raut kekecewaan datang di wajah-wajah pemain-pemain HC. Tim yang sudah lolos dari West Europe. Ini adalah juaranya di Western Europe, tapi kita tahu Western Europe kan memang secara region tidak terlalu bisa berkompetisi dengan baik di global dan masih belum bisa berkompetisi dengan baik di global. Bahkan juara dari Western Europe juga tetap ada di peringkat nomor 15 dan saat ini bahkan ada di 16. Nice try lah untuk tim HC yang sudah mencoba untuk bermain di PMGO kali ini walaupun belum bisa lolos ke Grand Final. Tapi kalau kita lihat match masih terus berjalan, T2K juga masih utuh dengan 4 orang, nampaknya sudah mulai masuk ke dalam zona kalau kita lihat tadi. Dan Loops udah mulai mendapatkan satu buah rumah kecil yang mencoba untuk spray ke arah wall. Dan itu dia wall, akhirnya tidak mendapatkan tempat yang aman dia untuk di zona ini. Ini game on bagi GK, karena Wolf sudah tutup di match ini, tidak akan nambah poin lagi. Sementara GK masih bisa nambah poin. Dan dari segi perolehan poinnya, GK ada 33, Wolf ada 36. GK sudah punya 2 eliminasi, masih akan bertambah elim-elim dari GK dengan posisi zonanya sih GK banget ini. Iya, posisi zonanya sih GK banget karena mereka juga utuh banget 4 orang. Jadi harusnya dari tim Wolf ini sini bakal kegeser sama tim GK karena dari zonanya juga di sini masih diuntungin sama tim mereka. Tim Bigetron, RRQ juga harus masuk ke dalam zona. Ini cukup menegangkan sih buat RRQ juga sih buat masuk karena T2K udah masuk zona, San. Itu yang berbahaya. Trend to kill ada di posisi yang enak banget ya. Mereka di sebelah kanan, di atasnya Boom kalau kalian mencari-cari tadi di area zonanya. Sementara RRQ justru deketan sama Bigetron. Ini bukan tidak mungkin nantinya Bigetron akan menghajar RRQ karena kita tidak tahu siapa yang kita hajar di dalam game. Benar, karena dari tim Bigetron sendiri juga sudah bermain lepas. Mereka sudah tidak ada kejaran poin lagi mengingat Bigetron berada di peringkat pertama dengan 74 poin. Dan kalau kita lihat tadi dari tim Bigetron, Faksi di sini sudah menjaga pemain-pemain dari tim RRQ yang mungkin akan berotasi ke arah zona. Dari areanya, Faksi, ngepot-ngepot Faksi. Maksudnya baru dimainin lo nantang, maksudnya jangan terlalu mancing sih mancing, tapi jangan terlalu mancing di dalam game lah. Ini strike bahaya juga ini Faksi. Ada sedikit pancingan tadi ya dari Mas Faksi dengan segala trik-trik yang ada di dirinya menuju ke posisi dari RRQ. Faksinya mah enak, ketawa-tawa, RRQ yang ketekan. Dengan keadaan seperti ini, RRQ sangat kesulitan di sini, masih menunggu dari pemain-pemain tim Bigetron untuk rotasi, malah di-cut dari sisi lain oleh tim Loops. Membuat Genfos di sini cukup low dan terkena N. Tersisa 2 orang, Lapar dan Viren harus berusaha untuk masuk ke dalam zona. Sedangkan di sisi lain tim Indonesia, Boom Esport juga udah mulai terculik, menyisakan 2 pemain saja. Boom di sini juga dalam keadaan bahaya karena masih berada di posisi kelima dan dia bisa saja tergeser oleh pemain Geek maupun
VCS yang bakal bisa mengejar mereka. Oh, stop. RRQ akan turun dari kendaraannya, meledak. Beruntung masih bisa rotasi. Akan bertahan berapa lama RRQ di posisi ini? Semoga T2K ada yang nabrak duluan ya. Karena secara poin RRQ itu 11, T2K 13. Secara hitungan ini bisa banget RRQ untuk mengejar ke posisi 14. Dengan catatan T2K-nya harus menghadapi fight terlebih dahulu menuju ke tim lain. Tapi T2K, oh Fearless dapetin satu knockdown. Fearless dapetin satu knockdown. Bigetron juga ditangkap oleh seorang Amori. Tapi dibalaskan oleh Federales kembali menjadi pahlawan untuk Bigetron. Dan ini dia peperangan dari tim Boom melawan VCS yang mulai diikuti oleh tim T2K. Bom mulai dilempar dari T2K dan mendapatkan 2. Eliminasi bertambah untuk tim T2K. Elberil juga mendapatkan 1, tapi dibalas oleh tim VCS Dorin. Membuat posisi dari tim VCS semakin terkepung karena di bagian belakang ada tim T2K. Sedangkan di bagian depan ada tim pemain dari Boom Esports yang siap untuk mengeliminasi dari tim VCS ini. Ya, kembali dengan adanya satu elim dari T2K tadi menjadi 14 total poin untuk T2K. Dan kalau kita lihat RRQ dapetin satu knockdown, pemain Bigetron berhasil ditumbangkan. Apakah bisa kembali mendapatkan pemain Bigetron yang lainnya? RRQ punya 3 elim sejauh ini. Dan saat ini Viren! Gagal dia, RRQ gagal bertahan di PMGO dan 2 kali langkah RRQ di panggung global terhenti di babak group stage untuk ketiga kalinya saat grand final turnamen diadakan di Jakarta. RRQ gagal bermain di grand final karena PMSL Jakarta mereka gagal bermain di grand final. PMPL offline di Jakarta mereka gagal bermain di grand final. Kembali lagi PMGO juga RRQ gagal bermain di grand final. Bukan berarti Kingdom gak mau ngedukung, tapi RRQ-nya tidak main di grand final. Sayang sekali buat tim RRQ dan nice try untuk tim RRQ yang sudah berjuang di hari ini. Kita nggak akan lihat Pak AP juga yang katanya akan menonton kali ini kalau tim RRQ berada di PMGO. Tapi match terus berjalan, kita juga bisa melihat tim Indonesia yang lain Boom yang sekarang kondisinya juga mungkin saja bisa dikejar. Di sisi lain dari tim Loops dipulangkan karena lobby oleh tim ULF. Masih berupaya Bigetron di keadaan yang terlalu sulit. Dan pemain dari GK, Ragnarok, mencoba untuk melakukan ancaman demi ancaman. Semua kelihatan, tapi tidak ada orangnya memang di sana. 40 peluru dipersiapkan oleh dirinya saat ini. Sedikit mencari angle yang lainnya. Masih berupaya dengan ekstra kerja keras para pemain-pemain yang ada. Namun, presentase untuk mendapatkan WCD dipegang oleh Ulf dengan pemain mereka masih cukup banyak. Dan zona juga masih dikuasai oleh pemain Ulf walaupun di pojok dari zonanya. Ada duel yang akan terjadi. GSTR, satu pemainnya akan menantang player terakhir dari tim Food di area dalam dari zona tersebut atau maksud saya di compound tersebut. Granat dilemparkan untuk kedua kalinya ke arah yang sama. Kenok lagi aja itu yang punya MG3 tidak bisa menggunakan MG3-nya. Sebuah kerugian dialami oleh pemain-pemain dari tim GSTR di keadaan seperti ini. 1v1 sepertinya, tapi satu orang dari seorang GSTR Maniak mencoba untuk melempar bom, terkena splash damage yang cukup dalam. 1v1 di sini diunggulin darahnya dari seorang Maniak, seperti akan melakukan push karena dia tahu bom yang dilemparkannya sudah memberikan damage yang cukup dalam. Dan itu dia GSTR Maniak mendapatkan eliminasi terhadap tim Food. Tapi di grand final nanti kita harus waspada dengan granatnya Ulf sih dari tadi ya. Granatnya Ulf enak banget, on point sekali. Di saat Boom punya Yami, Ulf punya semua player seperti Yami dengan granat-granatnya. Menuju ke arah lain di kamera kita juga melihat bagaimana tertunduk lesu seorang Viren, tertunduk lemas Nerpeko yang kembali walaupun memang dia mengatakan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, namun apa mau dikata, kesempatan telah hilang dari seorang Nerpeko. Semoga ada kesempatan selanjutnya bagi RRQ, bagi Nerpeko untuk kembali lagi membuktikan diri. Dan selalu saja seperti yang saya katakan tadi, kalau turnamen Grand Final di Jakarta, RRQ nggak pernah main di Grand Final tersebut. Sayang sekali buat tim RRQ, tapi kita lihat Federales yang seorang diri sedang berjuang untuk tim Bigetron yang sepertinya sedang terpush depan belakang oleh tim Ulf dan tim GK. Federales sih sebenarnya bisa saja nih nggak ketahuan posisinya, tapi seperti udah diketahui oleh Scarface dan bomnya itu dia San. Dapat nggak?
Oh belum. Masih belum. Kita Kembali lagi. tes bomnya beneran nggak? Nah, nih oke bener, beneran nggak nih bomnya nih? enggak. Oh ternyata masih Aman. bisa. Masih bisa dikendalikan oleh pemain terakhir dari Bigetron. Federales ya. Pemain Ya. terakhir dari Bigetron. Granat kembali akan dilemparkan. Kena kah? Menuju ke Federales. Splash damage. Serem juga sih jujur sih. Jujur serem juga lama-lama ya. Granatnya bisa mencari di mana Federales berada. Hilang sudah 600 damage. Didapatkan oleh Maniac, pemain dari tim GSTR. Dan kita melihat juga ada Ulf yang juga mendapatkan 600 damage. Solus, semantap pemain dari Fireflux yang sekarang membela Ulf. Kita lihat dari tim WLF di sini sepertinya makin rapi di last match Miramar kali ini. Udah mulai utuh 4 orang dan tim GSTR di sini sudah mulai di gatekeep zonanya. Eren di sini melihat seorang maniak sedang melakukan proning, ditandai sudah itu posisi dari tim GSTR dan pulang di posisi ke-6 dengan 6 eliminasi. Menyisakan ada 5 tim saat ini. Upaya tembakan kembali diberikan. Bahkan Xforce Reject juga memberikan satu balasan. Sebuah perlawanan yang oke ditujukan oleh tim asal Afrika Selatan tersebut. Duel terjadi. GK berhasil makan pemain-pemain dari Ulf. Tapi saat ini, oh bukan Ulf, ternyata T2K yang tadi dimakan oleh pemain GK. Tapi Ulf juga memakan pemain-pemain dari GK. Naik menuju ke peringkat nomor 6. Dan GK akan kita lihat nantinya di Grand Final dengan keadaan mereka nambah elim cukup tinggi. Geek mulai bergerak dari kompon yang sudah ditahan dari tadi. Kevin di sini sepertinya akan melakukan close combat, tapi T2K sepertinya pulang di posisi ke-5 dan laju ke survival stage lah. Kita menuju Bigetron yang ternyata masih memiliki satu pemain. Pada akhirnya Federales juga ditangkap, tapi masih bisa nambah 6 elim. Adalah sesuatu yang begitu luar biasa. GK berpesta mereka dengan menghajar semua player yang tersisa. Ulf akan menjadi puncak rantai makanan dengan 3 pemain yang masih ada di Ulf, dan Ulf akan menjadi third party. Di keadaan seperti ini, lemparan-lemparan utility akan diberikan oleh pemain-pemain Ulf menuju ke GK. Bahkan reset terlebih dahulu harus dilakukan oleh GK. Baru saya katakan granat sudah dilontarkan terlebih dahulu. Ulf akan melakukannya, dan ini adalah cara klasik dari Ulf untuk bisa makan pemain-pemain lawan. Berakhir sudah, Ulf lah yang mendapatkan winner chicken dinner di match yang terakhir. Ulf konsisten dan gameplaynya yang on point. Setiap fight dengan utility-nya menunjukkan